Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, yang mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah jelaskan berkaitan dengan adab qadail hajah, adab-adab menunaikan hajat. Dan untuk madatul ula telah kita selesaikan. Kita memasuki al-madatus saniyah, pembahasan yang kedua. Fi ma yanbaghi fi istikhmari wal istinja. Pembahasan yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika istijmar, ketika kita berjimar, ataupun istinja ketika kita bercebok. Ada beberapa adab yang diajarkan di dalam Islam ketika kita istijmar, kalau bahasa Jawanya peper, ataupun ketika kita bercebok. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang sempurna. Dalam hal sekecil ini diajarkan di dalam Islam. Yang pertama, alla yastajmira bi admin aw warasin aw rawasin. Liqauli alaihi salatu wassalam, la tastajmiru bir rawasi wala bil idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni. Adab yang harus kita fahami, yang harus kita laksanakan ketika kita istijmar ataupun ketika kita istinja, bercebok. Yang pertama, alla yastajmira bi admin au rawasin. Kita tidak boleh istijmar dengan menggunakan tulang ataupun kotoran binatang. Jadi kita seorang muslim dilarang untuk istijmar, bahasa Jawa peper, dengan menggunakan tulang ataupun menggunakan kotoran binatang. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, la tastajmiru bir rawasi wala bil idham. Jangan ada seorang pun di antara kalian istijmar dengan kotoran binatang ataupun dengan menggunakan tulang. Apa alasannya? Fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni. Karena tulang, kotoran binatang itu adalah sebagai makanan bagi saudara kalian dari kalangan jin. Masya Allah. Artinya itulah bukti Allah muliakan kita manusia. Kita dihalalkan oleh Allah untuk memakan dagingnya, untuk memakan jeroannya, tetapi saudara kita dari kalangan jin, mereka dibolehkan untuk makan hanya tulangnya ataupun kotorannya. Bahkan saudara kita dari kalangan jin pun mereka memakan tulang ataupun kotoran pun juga yang dihalalkan bagi mereka. Sekaligus mereka pun juga pilih-pilih hewan yang disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi, wala ta'kulu mimma la yudhkar ismullah alaihi. Jangan kau makan sembelian yang itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala bima fihi manfaatun, juga tidak boleh kita ini istijmar dengan menggunakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Contoh istijmar dengan menggunakan kain atau baju. Ini bermanfaat bagi kita, enggak boleh. Wala bima kana dza hurmatin kamat'um. Demikian pula kita tidak boleh istijmar dengan menggunakan sesuatu yang dimuliakan, termasuk makanan. Ya, kita nggak boleh istijmar dengan menggunakan makanan yang dihalalkan oleh Allah untuk kita, misalnya dengan menggunakan pisang misalnya atau yang lainnya. Ya, kemudian mengapa? Li'anna ta'attulal manafi' wa ifsadal masalih haraman. Karena menyia-nyiakan sesuatu yang sangat bermanfaat ataupun menghilangkan sesuatu yang sangat bermanfaat, itu hukumnya dilarang dalam Islam. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang wajib kita perhatikan ketika istijmar ataupun istinja, bercebok. Yang kedua, alla yatamassah au yastanjiya biyaminihi au yamassa dzakarahu biha. Kita dilarang untuk bercebok dengan menggunakan tangan kanan, sekaligus memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kanan. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal. Nabi sabdakan, la yamassa ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala biyaminihi. Jangan ada seorang pun di antara kalian memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan sedangkan dia buang air kecil. Wala yatamassah minal khala biyaminihi. Dan jangan ada seorang pun di antara kalian bercebok dengan menggunakan tangan kanan. Karena memang tangan kanan ini disiapkan oleh Allah untuk sesuatu yang mulia. Kita makan diperintahkan menggunakan tangan kanan. Kita minum diperintahkan untuk yakni dengan menggunakan tangan kanan. Ketika memberi ataupun menerima pun juga menggunakan tangan kanan. Adapun musuh Allah syaitan laknatullah alaihi, iblis, ya, dia makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Maka kita kaum muslimin diharamkan untuk makan atau minum dengan menggunakan tangan kiri. Karena itu menyontoh, meniru prakteknya iblis laknatullah alaihi. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yang wajib untuk kita perhatikan ketika istijmar ataupun bercebok. Yang ketiga, ayyaktu al istijmara ala witrin kayas tajmira bisalasin fa illam yaksulin naqa istajmara bi khamsin masalan. Kita yakni ketika istijmar mengakhiri dengan ganjil, seperti istijmar dengan menggunakan 3 batu, ya, atau mungkin 3 tanah yang dikeraskan. Ketika 3 ini belum, kita merasa belum suci, belum bersih, maka ditambah lagi 2 menjadi 5. Kalau 5 belum bersih, merasa yakin belum bersih, maka ditambah lagi 2 menjadi 7, dan seterusnya dan seterusnya. Di mana sahabat Salman Al-Farisi, beliau memberikan persaksian kepada kita, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat. Jadi ketika kita buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar, dilarang, hukumnya haram untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat. Dan dulu pernah kita jelaskan bagaimana hadis dari jalan Abdullah ibnu Umar, di mana Abdullah ibnu Umar mengatakan, suatu hari saya memanjat rumah saudariku Hafsah, dan aku lihat wajah Nabi menghadap ke Syam, artinya membelakangi Ka'bah. Dan kita jelaskan ya bahwasanya hadis Abdullah ibnu Umar itu adalah fi'lun, praktek Nabi. Adapun larangan-larangan untuk menghadap kiblat ataupun membelakanginya ketika buang hajat itu qaulun, ya, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kaidah ya, al qaulu muqaddamun 'alal fi'li, ya, sabda Nabi itu lebih didahulukan melebihi praktek Nabi. Mengapa? Karena kalau sabda Nabi itu seluruhnya umum, adapun praktek Nabi bisa saja itu kekhususan Nabi. Dan banyak kekhususan Nabi, ya, termasuk diantaranya kita kaum muslimin hukumnya sunnah untuk sholat witir. Adapun Nabi hukumnya wajib ain untuk sholat witir. Ya, kita dilarang untuk puasa wisol. Puasa wisol itu puasa ngebleng, ya, 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam. Adapun Nabi nggak ada larangan, dan masih banyak lagi, ya, termasuk dulu kita jelaskan kaum muslimin yang dia diberikan kemampuan oleh Allah, dia boleh menikah, ya, lebih dari 1, maksimalnya 4. Tapi Nabi punya istri 11. Bahkan ketika wafatnya Nabi itu, Nabi meninggalkan 9 istri, janda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kekhususan Nabi. Jadi kalau sabda Nabi itu seluruhnya untuk kita semuanya. Adapun praktek Nabi bisa itu kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat hukumnya dilarang, baik di luar bangunan ataupun di dalam bangunan. Buktinya, ya, para sahabat yang mereka menguasai negeri Syam, mereka mengatakan fawajadnal marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Ketika kami menguasai negeri Syam, Syria, kami dapatkan kloset-kloset itu sudah disiapkan menghadap ke arah kiblat. Fanan harifu anha, maka kami menyerong, ya, menghadap, yakni menyelisih dari arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Jadi kalau kita Indonesia ini, ya, klosetnya sudah disiapkan menghadap ke barat sana, sehingga para sahabat itu mereka serong, ya, nyerong ke sana, sehingga tidak menghadap ke arah barat ataupun ke arah timur. Cuman kadang-kadang mereka lupa, ya, wa nastaghfirullah azza wajal. Maka ketika kadang-kadang kami lupa, kami langsung bertobat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka punya prinsip, punya keyakinan, walaupun dalam bangunan pun juga tetap dilarang untuk menghadap ke arah kiblat. Demikian. Au nastanjia biyamin. Larangan yang kedua, yang pertama menghadap ataupun membelakangi kiblat. Larangan yang kedua, kami dilarang untuk bercebok dengan menggunakan tangan kanan.
au nastanjia bi aqalli min salasati ahjarin. Larangan yang ketiga, kami dilarang untuk istijmar kurang dari 3 batu. Ya, misalnya hanya 1 atau 2 enggak boleh. Minimalnya 3. Berapa maksimalnya? Sampai betul-betul bersih. Yang keempat, au annastanjia bi raji'in au adhamin. Kami juga dilarang untuk istijmar dengan menggunakan kotoran binatang ataupun tulang. Jadi kata Salman Al-Farisi, ada 4 yang dilarang oleh Nabi kepada kami para sahabat. Yang pertama, dilarang untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Yang kedua, dilarang untuk yakni bercebok dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, kita dilarang untuk istijmar kurang dari 3 batu. Dan yang keempat, kita juga dilarang untuk istijmar dengan menggunakan tulang ataupun dengan menggunakan kotoran binatang. Kemudian etika yang keempat, jamaah rahimakumullah, yang wajib untuk kita ketahui. In jama'a bainal ma' wal hijarah, qaddama al hijarah awalan thumma stanja bil ma'. Ketika bercebok, ya, mengumpulkan antara istijmar dengan bercebok, membersihkan dari buang air kecil ataupun buang air besar dengan batu sekaligus dengan air, maka dimulai dengan batu, diakhiri dengan air. Di mana Aisyah ummul mukminin, beliau mengatakan kepada para sahabiat, murna azwajakunna ayyastatibu bil ma fa inni astahihim fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Wahai para wanita, perintahkan suami-suamimu untuk bercebok dengan menggunakan air, karena saya malu untuk memberikan nasihat langsung kepada mereka para laki-laki. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu, di mana Nabi itu beliau bercebok dengan menggunakan air. Berkenan dengan bercebok dengan menggunakan batu, artinya kita istijmar. Imam Ibnu Hajar Asqalani beliau mengatakan, istanbata qaumun minal hadisi anna maudhi al istinja makhsusun bi rukhsah ma baqai atharin najasa alaihi. Para ulama mereka beristinbat dengan hadis ini bahwasanya istinja itu khusus, ya, khusus dikhususkan karena darurat. Jadi mensucikan diri dengan menggunakan batu tanah ketika buang air kecil ataupun buang air besar, kata para ulama kita yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, itu ada rukhsah. Ma baqai atharin najasa alaihi, cuman bekas-bekas najis masih ada, sehingga ketika, ya, istijmar, ya, dengan menggunakan batu ketika mendapatkan air, maka dia harus membersihkan diri dengan menggunakan air. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan istijmar itu mensucikan sebagaimana istinja dengan menggunakan air, ya. Cuman tentunya untuk lebih ihtiyatinya, hati-hatinya, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Ummul Mukmin Aisyah, perintahkan kepada mereka suami-suamimu untuk mereka bercebok dengan menggunakan air, ya, bukan istijmar. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun bercebok dengan menggunakan
air. Jadi istijmar itu hanya rukhsah. Sebagaimana kita tayamum pun juga hanya rukhsah. Ya, maka tidak bisa disamakan antara rukhsah dengan azimah. Kalau azimah yang menjadikan ketentuan syar'i adalah air, ya. Adapun ketika tidak mendapatkan air atau mungkin tidak mampu menggunakan air, maka baru ada rukhsah di sini. Makanya para ulama kita mengatakan, ya, bahwasanya ad-darurah tubihul mahdurah biqadri ma tahtaju darurah. Kemudian al-madatus salisah, pembahasan yang ketiga, fi ma yanbaghi ba'dal faragh, apa yang harus kita lakukan ketika kita selesai buang hajat. Yang pertama, ayuqaddima rijlahul yumna inda khuruji minal khala. Ketika kita hendak keluar dari kamar mandi, kita dahulukan kaki kanan. Dulu adabnya ketika mau masuk mendahulukan kaki kiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Di mana ketika kita berdoa dengan doa ini, maka Allah tutup, kasih penyekat antara pandangan jin dengan aurat kita, sehingga jin gak bisa melihat aurat kita. Tetapi ketika masuk kamar mandi tanpa berdoa, jin akan mudah melihat aurat kita. Sehingga tidak jarang jin itu senang dengan manusia, karena kesalahan kita tidak mau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bahkan kadang-kadang karena saking senangnya, ya, jin ini masuk merasuki kita, ya, karena dia tidak mau berpisah dengan orang yang dia cintai. Juga gila, lama-kelamaan gila, ya. Awalnya hanya kesurupan, karena jin masuk pada tubuh manusia itu merusak saraf. Maka kalau orang kesurupan kelama-lamaan, ya, terlalu lama kesurupan akan gila dia. Ya, mungkin hanya kesurupan sebulan sekali, kemudian 2 minggu sekali, seminggu sekali, bisa tiap hari kesurupan. Kalau ini dibiarkan, orang yang bersangkutan akan gila untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kadang-kadang jin senang dengan manusia. Makanya, ya, ketika kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW itu baik di dunia, bahkan baik nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua, ketika kita keluar berdoa ayyakula ghufranak, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kalau kita di dalam kamar mandi kan nggak mungkin zikir itu, ya, nggak mungkin zikir. Kita, ya, tidak memungkinkan untuk zikir di dalam kamar mandi, maka kita minta ampun kepada Allah. Atau doa yang lain, alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan bahaya makanan minuman yang saya makan, wa afani, dan memberikan kesehatan kepada saya. Nah, kalau kita makan terus gak bisa keluar kotorannya, bahaya itu, ya. Ataupun doa yang lainnya, alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih. Segala puji bagi Allah yang telah berbuat baik kepadaku awal sampai akhirnya. Atau doa yang lainnya, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dhaba anni adahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi adzaqani ladzatahu, yang Allah telah merasakan kepada kami tentang nikmatnya makanan minuman itu. Ya, ada yang kecut, ada yang asam, ada yang manis, ya, dirasakan nikmatnya makanan itu. Wabqa fiyya quwwatahu, dan menetapkan kekuatan. Dengan makan kita semakin kuat, ya.
wa adhaba anni adahu, dan Allah hilangkan bahaya dari makanan tersebut. Jadi makanan itu Allah berikan bisa kepada kita supaya bisa dirasakan, kemudian Allah berikan kekuatan dengan makanan itu, sekaligus Allah buang bahayanya dengan kita bisa buang air kecil ataupun buang air besar. Masya Allah. Waktu masih 15 menit. Jam 7 lebih berapa isanya? Jam 7 pas. Tinggal 10 menit. Gimana? Dilanjutkan atau tanya jawab? Lanjut ya. Al-faslus salis, fasal yang ketiga. Fil wudu, berkaitan dengan wudu. Jamaah rahimakumullah, wudu ini adalah rutinitas kita tiap hari. Ya. Minimalnya sehari semalam kita wudu 5 kali. Cuman sangat disayangkan, banyak saudara kita kaum muslimin, mereka belum paham betul masalah wudu ini, sehingga diulang-ulang. Para ulama kita, ya, dalam kitab-kitab mereka mesti diulang-ulang masalah wudu ini. Karena itu ibadah rutinitas tiap hari. Ketika kita salah terus tiap hari. Wa fihi arba'u mawatin, dan dalam fasal ini ada 4 pembahasan. Al-madatul ula, pembahasan yang pertama, fi masru'iyatul wudu wa fadlihi, masru'nya wudu dan keutamaan wudu. Al-wudu masru'un bil kitab wa sunnah, wudu adalah masru', disyaratkan baik berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuh wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, demikian pula basuh kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu birusikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai 2 mata kaki. Ayat ini Allah sebutkan 4 rukun wudu. Di dalam wudu itu ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunah-sunahnya, bahkan ada kemakruhannya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini ada rukun-rukunnya. Membasuh wajah, membasuh kedua lengan kita sampai siku, mengusap kepala, dan yang keempat adalah membasuh kaki, kedua kaki sampai 2 mata kaki. Ini rukun-rukunnya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan pernah menerima ibadah salat salah seorang di antara kalian ketika batal, ketika kentut, sampai dia mau wudu kembali. Artinya wudu ini ada syartun li sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Apa fadilahnya? Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ala adulukum ala ma yamhullahu bi khataya wa yarfa'u bid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal maqarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidarus shalah ba'da shalah. Nabi telah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu amalan yang dengan amal itu Allah akan hapus dosa-dosamu. Bahkan dengan amalan itu Allah akan angkat derajatmu. Sudah dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Apa itu? Isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang benci, yang tidak enak. Ya, ketika kita wudu sholat subuh kan sangat dingin itu. Ya, walaupun sangat dingin tetap 3-3-3.
nggak satu, tetap sempurna 3 kali, kecuali kepala cukup 1 kali. Jadi hadis berkenaan dengan mengusap kepala 3 kali, ya, adalah tidak sahih. Yang sahih adalah mengusap kepala cukup 1 kali. Sehingga Imam Abu Dawud beliau mengatakan wa qulu ahadits sihah tadulu ala annal mashar ra'si wahidatun. Seluruh hadis yang sahih memberikan faidah mengusap kepala itu cukup 1 kali, bukan 3 kali. Ya, ada pun yang lainnya 3 kali. Bahkan juga boleh 2 kali. Jadi boleh wudu satu-satu. Ya, membasuh wajah 1 kali, tangan 1 kali, seluruhnya satu-satu. Sah. Ya. Boleh 2-2, ini sunnah. Ya. Seluruhnya 2, kecuali kepala cukup 1 kali. Dan yang paling sempurna 3-3, kecuali kepala cukup 1 kali. Ini yang paling sempurna. Ketika kita menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang benci, dingin misalnya, maka akan menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Masya Allah, mudah. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Setiap langkah kita menuju masjid, langkah yang pertama menghapus dosa kita. Langkah yang kedua berikutnya mengangkat derajat kita. Loh, bagaimana kalau berangkat ke masjid pakai sepeda motor? Allah yang Maha tahu itu. Ya. Kan enggak pakai kaki itu. Karena Nabi sampaikan, melangkah kaki yang pertama ini menghapus dosanya, langkah yang kedua akan mengangkat derajatnya. Bagaimana dengan mobil, bawa sepeda motor? Allah yang Maha tahu. Ya, berapa yang dihapus, berapa yang diangkat derajatnya, Allah yang Maha tahu. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, menanti waktu sholat setelah kita menegakkan sholat. Seperti semacam ini. Tadi setelah kita sholat ba'da maghrib, ya, sambil menanti sholat isya kita taklim, luar biasa itu, menghapus dosa-dosa kita dan bahkan mengangkat derajat kita. Loh, bagaimana kalau taklim cuma ngontak ngantuk? Tetap ada fadilahnya itu, ya, bahkan sampai kesirep misalnya, ada fadilahnya. Cuman tentunya berbeda dengan yang tidak ngantuk, ya. Kemudian fadilah wudu yang lain, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim kitab Taharah. Nabi bersabda, "Idza tawadul abdul muslim awil mu'min," ketika seorang hamba muslim ataupun mukmin dia berwudu, fa ghassala wajhahu kharajat min wajhi kullu khati'atin nadhar ilaiha bi aini ma'al ma' aw ma'akhir qatril ma'. Ketika seorang hamba ini membasuh wajahnya, maka akan keluar seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, bahkan dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, bersamaan dengan tetesan air wudu, bahkan tetesan air wudu yang terakhir. Dari mata kita mungkin pelirik, ya, kesana kemari, itu akan hilang dosanya dengan wudu. Wa idza ghasala yadayhi harajat kullu khati'atin batasatha yadahu mal ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Ketika dia membasuh kedua lengannya, maka akan berguguran dosa yang dilakukan oleh kedua lengan itu, kedua tangan itu, bersamaan dengan tetesan air wudu, bahkan tetesan air wudu yang terakhir. Ketika dia membasuh kedua kakinya, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya, bersamaan dengan tetesan air wudu, bahkan tetesan air wudu yang terakhir, hatta yahruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga ketika dia selesai wudu, dosanya semuanya telah dihapus oleh Allah. Masya Allah. Maka eman-eman, kalau kita nggak wudu, eman-eman itu, lupa nggak kentut misalnya, nggak apa-apa. Kalau nggak kentut nggak masalah.
Cuman fadilahnya yang begitu hebat semacam kita nggak dapat itu. Ya. Cuman perlu difahami jamaah rahimahullah, dosa yang dihapus dengan tanpa taubat itu adalah minas saghair, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar wajib taubatan nasuha. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah akan mengampuni dosa-dosamu, bahkan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jamaah rahimakumullah, waktu telah habis. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Ya. Tadi telah dijelaskan, ya. Ada pertanyaan bagaimana di hotel, ya, di situ kamar mandinya disiapkan tisu, ya. Sehingga kalau buang air kecil atau buang air besar, ya, istijmar dengan menggunakan tisu. Bagaimana kesuciannya, ya. Tadi telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ya. Beliau mengatakan istanbata qaumun min hadzal hadisi anna maudhi'al istinja mahsusun bi rukhsah ma'a baqa'i atharin najasa alaihi. Kata Imam Ibnu Hajar, ya, para ulama kita mereka beristinbat berdalil dengan hadis di atas bahwasanya istijmar, peper itu adalah khusus rukhsah ma'a baqa'i atharin najasa alaihi, tapi najisnya tetap, ya, sehingga ketika mendapatkan air harus bersuci dengan menggunakan air, kecuali kalau memang nggak ada air, ya, mungkin dia pas di Tegal, di sawah, ya, di sana nggak ada air, ya, sawahnya jauh dari desa. Mungkin kalau berjalan 1 jam 2 jam, sehingga kalau pulang ke rumah akan kehabisan waktu sholat, ya, maka istijmar di sawah, sholat di sana sah, ya. Dalilnya tadi telah kita jelaskan, ya, ad-darurah tubihul mahdurah biqadri ma tahtaju darurah, sebatas kebutuhan. Kalau istijmar itu karena rukhsah, maka sebatas kebutuhan. Kalau sudah ada air, maka harus bersuci dengan menggunakan air. Insya Allah paham, ya? Cuma ini enggak kesepakatan ulama. Sebagian yang lain, ya, Allah telah jadikan 2 hal itu sebagai alat bersuci. Yang pertama air, yang kedua adalah tanah. Maka ketika bersuci dengan tanah sama seperti bersuci dengan menggunakan air. Cuman perlu difahami jamaah rahimakumullah. Berkata sahabat Abdullah ibn Abbas, antum bisa lihat dalam kitab Bulughul Maram berkenaan dengan masalah tayamum. Berkata Abdullah ibn Abbas, minas sunnah alla yusalliya rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan falyatayammamu lis-salatil ukhra. Termasuk sunnah dalam Islam, merupakan ajaran Islam, ketika seseorang itu sholat dengan tayamum, maka untuk sholat waktu berikutnya dia wajib tayamum kembali. Karena itu rukhsah, bukan azimah. Tapi kalau kita wudu maghrib tadi, selesai maghrib nggak kentut, nggak batal, isya langsung sholat, monggo silahkan, ya, karena menggunakan air itu azimah, yang asal, ya, yang asal. Tetapi dengan menggunakan debu itu ada rukhsah. Buktinya ketika kita ini, ya, sudah ada air, batal tayamumnya. Misalnya ini, ya,
karena di rumah nggak ada air, ketiga sudah berbulan-bulan nggak ada hujan, tayamum dari rumah. Begitu sampai masjid hujan deras, tayamumnya otomatis batal. Menunjukkan tayamum itu bukan azimah tetapi rukhsah. Paham maksud saya? Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Jadi kajian kita ini sepekan berkaitan dengan masalah tauhid, yakni kitab Al-Ushulu Sittah. Kemudian pekan berikutnya kita membahas masalah fikih, yakni kitab Minhajul Muslim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.